biasa. Satu saat saudaraku yang dikasihi Tuhan, di satu tempat ada sekolahan SD, di mana sekolah itu sangat diberkatin, dan satu saat guru sekolah itu berkata kepada murid-muridnya, murid-murid, lalu ada beberapa murid itu dipanggil, kalau menurut kamu siapakah Tuhan itu? Yang satu berkata, sesuai dengan latar belakang dari pengalaman dia, tentunya dari orang tuanya, Tuhan itu hakim yang adil dan hakim yang akan menghukum semua orang-orang yang jahat. Karena latar belakang daripada orang tuanya. Yang kedua berkata, Tuhan itu seorang tabib atau dokter yang luar biasa. Dia mampu menolong setiap orang yang sakit, sehingga tidak terkecuali siapapun dia. Yang ketiga, Tuhan itu konglomerat, karena dia selalu mau menolong orang yang susah, karena dia banyak uangnya dan banyak segala caranya. Tinggal satu yang terakhir. Dari tadi dia hanya nunduk anak itu. Anak itu dari latar belakang yang kurang mampu dan hidupnya sangat bersahaja. Kalau menurut kamu, siapakah Tuhan itu? Lalu anak itu akhirnya menjawab sambil bergetar, Tuhan itu seorang pemulung. Wah, semua pada kaget, pada riuh. Wah, bagaimana Tuhan itu pemulung? Lalu ibu guru menepis dia. Nak, kenapa kau sebut Tuhan itu seorang pemulung? Dengan bergetar ia berkata, Ibu, aku ini seorang yang sangat susah. Tetapi ada seorang yang datang memungut aku, seorang pemulung. Dia membersihkan aku dari kotoran dekat tempat sampah di mana aku diketemukan. Dia yang merawat aku, dia membesarkan aku, dia mendidik aku, sehingga aku bisa bersekolah di tempat ini. Semua ini karena ayahku seorang pemulung. Lalu tadinya murid-murid riuh begitu mendengar apa yang diuraikan oleh anak itu. Mereka semua terdiam. Mereka beberapa ada yang terisak menangis. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Saya pun ada di tempat ini. Saya menyadari bukan karena kekuatan saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya pun sama, telah dipungut oleh Tuhan dari yang tidak berharga. Diberikan kesempatan untuk menjadi anak-anaknya yang diberkati, sehingga saya bisa berkata, Bapa. Dulu kita hidup tidak di dalam kasih Kristus. Di luar kasih Kristus, kita akan merana hidupnya. Amin. Saudaraku, biarlah ini menjadi suatu ingatan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang telah menopang jutaan, miliaran orang dari yang tidak ada apa-apanya menjadi berarti. Iblis selalu mencemohkan kita, engkau tidak berharga, engkau bodoh, engkau dan seterusnya, kata-kata yang membuat kita menjadi terpojok, tidak berharga. Tetapi Tuhan bilang, engkau berharga anakku. Engkau punya nilai yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena itu, datanglah kepada Kristus. Dialah Bapa yang baik itu. Kita menjadi anak-anaknya, tidak menjadi yatim piatu. Amin. Bayangkan kalau saudara dan saya menjadi yatim piatu di tengah dunia ini. Kepada siapa kita mau menadu? Tapi syukur Tuhan mau menopang kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih kalau kita bisa berkumpul pada sore hari ini, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tadi disatakan melalui pujian itu, sungguh Dia adalah Bapa yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak para kekasih Tuhan,
kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Kalau boleh kita bisa membacanya bergantian. Saya ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Yang kedua, para kekasih Tuhan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Yang kelima, para kekasih Tuhan. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih kami boleh membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu membukakan pada setiap kami wawasan yang baru, bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah firman-Mu mengurapi kami semua, membawa kepada setiap kami pengertian, sehingga kami dapat memahami dan kami juga dapat melakukannya. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sebenarnya mengerti, tetapi melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Tema yang saya usung untuk firman hari ini adalah hidup yang selaras dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, keadaan di mana kita hidup banyak begitu tantangan, banyak begitu hal-hal yang membuat kita menjadi mungkin khawatir, kita hidup menjadi bingung karena suara-suara, perkataan-perkataan, dan lain sebagainya yang membuat kita menjadi bisa ragu, saudara. Apalagi dengan keadaan situasi di mana kita hidup saat ini, perubahan cuaca yang begitu ekstrim, ya bisa terjadi kapan waktu saja. Kita melihat sendiri bagaimana keadaan panas, hujan silih berganti. Dan juga untuk Australia kita juga secara feeling ya sebagai manusia sedih karena kita tidak bisa berbuat banyak. Kita melihat banyak saudara-saudara kita orang Australia yang ada di daerah Queensland, di daerah New South Wales, di beberapa kota yang menjadi langganan banjir. Misalnya salah satu kota Lismore. Lismore saya udah lewat berapa kali di situ, saya lihat kota yang baik. Tapi sekarang bayangkan saja, sudah berapa kali dia dilanda banjir, bukannya banjir yang ya di depan rumah, kelelep rumahnya saudara, sampai di atas hubungan bagaimana.
Habis itu dibersihin, ada yang bongkar, ganti baru semua, kena lagi saudara. Coba saudara bayangkan, bertubi-tubi. Ya. Di satu sisi banyak yang kekeringan di belahan dunia yang lain, dan kita tahu semua itu membuat kita menjadi hidup penuh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi bersyukurlah akan janji Tuhan. Amin. Janji Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Sesuai firman-Nya. Bahwa Allah bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ini sudah dihayati oleh miliaran orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Justru itulah kita sebagai anak-anak Tuhan penting sekali bahwa kita mempunyai suatu pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Supaya dikala kita mengalami situasi yang membuat kita khawatir dan takut, kita ingat, oh iya, Tuhan dulu sudah menolong saya dan saya percaya ya, Dia akan menolong juga saat ini. Amin. Karena itu akan membekas di hati pikiran kita. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Coba kalau setiap daripada kita secara jujur kita pribadi, coba renungkan. Apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup saudara dan saya. Adakah Tuhan tinggalkan saudara begitu saja? Saya rasa enggak. Justru Dia selalu memberikan senantiasa belas kasihannya buat saudara dan saya. Karena Dia Tuhan yang sanggup, Bapa yang baik. Setiap Bapa yang baik di dunia ini aja pun kalau ada anaknya dalam kesulitan, gak bakal Dia tinggal diam. Pasti Dia akan menopang. Pasti Dia akan mengangkat supaya dia tidak tergeletak terus. Apalagi Tuhan. Karena Dia tahu punya rencana buat hidup saudara dan saya. Dia ingin saudara bisa menjadi saksinya yang hidup. Kalau saudara jatuh langsung menggeletak, bagaimana saudara bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup? It's impossible. Ya toh? Saudara udah tergeletak, bagaimana mau menjadi saksi Tuhan? Udah gak geletak, akhirnya gak bisa bangun lagi. Tapi ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang begitu penuh kasih. Dan hal ini juga terjadi bagi bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Setelah hampir 430 tahun mengalami penganiayaan, menjadi budak di tanah Mesir, mengalami persecution, ya, dianiaya, dilecehkan, harga diri tidak ada sebagai budak, dihina dan sebagainya. Tuhan mendengar apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Akhirnya Dia meminta supaya Musa untuk dipanggil membawa bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir. Akhirnya melalui rangkaian peristiwa, melalui keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan, Musa bisa keluar dari tanah Mesir bersama ratusan ribu waktu itu bangsa Israel yang telah berlama bercokol di Gosen, di tanah Mesir yang dikasih oleh Firaun dulu kepada Yusuf. Tapi Firaun yang baru, dia tidak mengenal lagi tentang namanya Yusuf tentunya. Sehingga dia bertindak arogan sekali terhadap bangsa Israel. Karena dianggap ini menjadi duri bagi bangsa Mesir. Lama-lama kita yang habis. Nah, karena dia lihat pertambahan orang Yahudi begitu banyak. Dari cuman berapa puluh orang keluarga Yakub, sehingga akhirnya menjadi ribuan, bahkan ratusan ribu. Sehingga akhirnya dia dibuat penindasan yang luar biasa. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan mendengar keluhan mereka. Lalu mereka dibawa keluar. Nah, keluar dari perhambaan itu. Tapi semua orang-orang itu sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tapi sayangnya, banyak daripada antara mereka, walaupun sudah menerima
kasih karunia Tuhan, sama-sama diberkatin, ya, dibaptis dalam laut dan awan yang menaungi mereka. Pada waktu terik siang hari ada, ya, awan yang menaungi supaya tidak kepanasan. Malam hari ada tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Semua sudah di-provide sedemikian rupa oleh Tuhan. Makanan disediakan mana dari surga. Tapi semua kadang-kadang mereka tuh selalu ingat kepada Mesir di mana mereka hidup. Seringkali kita pun sama secara manusia. Sudah dibebaskan oleh Tuhan, seringkali masih ingat, wah enakan dulu, beginilah, begitu. Waduh, makan-makan terus, apa segala rupa. Lupa bahwa semua itu ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak membuat saudara cuma sekedar untuk makan dan minum saja. Tapi ada purpose yang lain yang jauh lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Itu semua juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Makan dan minum. Tapi Tuhan punya purpose yang luar biasa. Supaya saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Amin. Untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang masih belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak mereka juga akan binasa. Nah, Tuhan rindu saudaraku. Supaya kita itu jangan berlaku seperti orang-orang Yahudi. Makanya itu dikasih peringatan. Dikasih peringatan oleh Tuhan. Supaya jangan, ya, atau dikasih peringatan itu berulang-ulang. Jangan, itu serius saudara. Jadi supaya kita berhati-hati. Jangan apa? Sampai dibinasakan. Ya, sehingga tidak mencapai apa yang Tuhan sudah rencanakan yang jauh-jauh hari. Amin. Sampai menuju tanah perjanjian. Kanaan yang kekal itu. Amin. Saudara rindu tentunya untuk mencapai Kanaan yang kekal. Amin. Siapa yang rindu angkat tangannya. Pasti semua sebagai orang percaya. Kalau yang nggak mau ke Kanaan yang kekal, mau kemana? Ya toh. Ada dua, cuman neraka yang kekal. Tapi kita bersyukur di sini nggak ada satupun yang mau tertolak. Seperti bagaimana oleh sikap bangsa Israel Yahudi yang menjadi satu peringatan untuk kita yang hidup di zaman ini. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Nah, saudara, untuk mempersingkat waktu, ya, kalau begitu kita harus mengerti 5 penghalang apa yang menghalangi sehingga kita tidak bisa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa itu. Nah, mungkin bisa di pertama, di ayat yang ke-6, selera yang jahat. Jadi selera itu keinginan yang jahat. Ya, toh. Misalnya seleranya suka berdusta, fitnah, sombong, benci. Nah, ya, salah satunya begitu. Ya mungkin karena misalnya kebencian, akarnya kan iri hati. Ya, dia merasa dia udah hebat, tapi seperti apa yang dilakukan oleh Raja Saul, dia iri hati pada Daud. Pada waktu dia mendengar sorak-sorai dari perempuan-perempuan Yerusalem, waktu itu berkata, sambil menari-nari di depan semua publik yang ada di waktu itu, berkata, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, hal itu membuat Raja Saul itu marah, iri hati, kurang ajar. Si Daud lebih hebat dari gua. Gak bisa. Aku yang lebih hebat, aku raja. Dia kan cuma pegawai, mantu raja. Wah, kalau begini terus lama-lama nanti dia katakan di firman Tuhan diingatkan, wah lama-lama nanti juga tahta juga bisa hilang, lari ke dia. Nah, itulah yang jadi timbulnya iri hati daripada Raja Saul. Sebenarnya Daud adalah mantu yang baik. Dia selalu kalau Raja Saul lagi ada kesulitan, nggak bisa tidur, dia minta supaya Daud main kecapi dan sebagainya. Daud seorang pemusik, jadi dia betul-betul mungkin puji-pujiannya itu membawa hadirat Allah. Amin, sehingga dia merasa tenang.
Tapi ya namanya iri hati, nah itu yang terjadi saudara. Karena dia iri hati, dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang menjatuhkan dia punya lawannya. Tidak ada istilahnya saudara pun apapun juga kalau udah menjadi lawan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kebencian yang ada itu merusak hidup daripada Raja Saul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sedikit memberikan ada satu kesaksian, mungkin sedikit ya waktunya. Saudaraku, saya mempunyai seorang pembantu rumah tangga yang mungkin sudah dengar, oke, yang belum nggak apa-apa ya. Dia seorang yang setia, sudah kerja sama mama saya sejak dari umur 12 tahun, kira-kira 10 tahun lebih dia bekerja, akhirnya umur 22 tahun, lalu satu saat dia meminta mohon diri, karena alasannya untuk menikah. Lalu akhirnya mama katakan saya, dia mau keluar tuh katanya si Tima. Ya kalau namanya mau merit masih ditolak ya, ya udah, ya kita siapin sebagai kenang-kenangan. Nah, nggak lama kemudian, 2 tahun kemudian balik lagi. Lalu minta kerjaan lagi. Oh kan kamu udah menikah? Ya saya mau cari kerjaan katanya. Dia nggak bilang masalah sebenarnya. Singkat ceritanya akhirnya ditaruh oleh ibu saya ke tempat adik saya. Di daerah waktu itu Romangun. Singkat ceritanya setelah di tempat di situ, adik saya suka ajarkan tentang firman Tuhan sampai akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Setelah dia terima Tuhan Yesus, dia mulai melangkah. Dia mengerti sedikit banyak tentang ya kewajibannya, bayar persepuluhan, dan juga tahu mengenai iman. Dia bilang begini, Nyonya, saya juga mau beriman Nyonya. Wah, iman apa ini? Saya kepengen jadi Nyonya besar. Saya kepengen punya rumah gedung. Saya kepengen punya mobil. Saya pengen punya piano. Ya, waktu itu adik saya anaknya suka main piano. Rupanya dia juga punya selera yang baik. Dia pengen punya piano, saudara. Lalu adik saya berkata, kok si Tima hebat lu imannya sampai begitu katanya. Gimana ya? Ya kalau orang punya iman jangan dilecehin, saya bilang. Mesti didukung. Jangan sembarangan kita melecehkan iman orang. Kelihatannya kita, mungkin kita dalam hati kecil kita, yang benar aja lu kira-kira sampai segitu iman lu, katanya gitu ya. Tapi kalau Tuhan sedang bekerja, gak ada yang mustahil. Amin. Singkat ceritanya setelah berapa lama kemudian seorang dari saudara dari suami adik saya dari Belanda datang, seorang ibu nenek oma yang sudah ada umur, dia jalannya harus dibantu dengan krek as, jadi harus dituntun. Nah, Tima ini yang selalu nganter-nganter. Singkat ceritanya dibawalah ke satu tempat, dipotret sebagai kenang-kenangan katanya, buat nanti di negeri Belanda. Sudah itu, dalam waktu berselang, kemudian tiba-tiba adik saya ada dapat telepon. Ternyata yang telepon tuh orang Belanda. Mevrouw katanya, tentunya dalam bahasa Indonesianya itu, Nyonya ya. Mevrouw, saya tuh tertarik dengan, you punya pembantu, you punya bedinde. Boleh nggak saya mau menikahi dia? Wah, adik saya kaget setengah mati, kenal juga belum. Cuma baru ngeliat potret, langsung bilang dia mau menikah. Nggak ada urusannya pikiran. Ya adik saya sedikit banyak susah ngomongnya apa. Ya boleh saja, tapi mesti kenalan dulu kan. Ya biar bagaimana kan dia sebagai induk semangnya ya, nggak mau sembarangan dapat orang yang nggak benar. Lalu dikasih tahu, adik saya kasih tahu, wah dia dapat itu. Masukan katanya orang Belanda, dia udah bilangin statusnya dia seorang duda, bercerai hidup, istrinya tinggalin dia, anaknya udah besar semua, jadi dia ini tinggal berdua sama pasangannya, yang si duda ini, seekor anjing yang setia. Jadi katanya, ya udah, akhirnya dikasih tahu begitu, lalu dia bilang mau tanya ke pembantu dulu, lalu dia langsung ambil alih, boleh saya bicara? Lah, habis masa orang mau bicara nggak dikasih? Dikasih. Terjadilah pembicaraan, satu dari Belanda, satu dari Indonesia. Nyambung nggak? Nggak mungkin nyambung, saudara. Terjadi dialog. Setelah dialog itu selesai,
Si adik saya cuma liatin aja nih, apa yang dia ngomong. Lalu, nih Nyonya sudah selesai. Udah Nyonya. Kamu tadi saya lihat manggut-manggut aja. Ya. Emang kamu tahu nggak apa yang dia ngomong? Nggak ngerti. Habis saya mesti ngomong apa? Dia bilang, namanya seorang pembantu. Kalau orang bosnya atau siapapun ngomong juga, ya, walaupun dia nggak ngerti kira-kira. Lalu si orang Belanda itu namanya meneer Jan Verstappen, lalu berkata, sekarang saya mau bicara sama Nyonya. Tadi saya sudah tanya, kamu mau bersedia untuk tinggal di Belanda? Ya. Kamu mau menjadi istri saya? Ya. Everything ya. Not ne. Karena apa? Dia nggak bisa ngomong ne. Coba taunya ya. Ya kan kalau Belanda ya juga artinya. Singkat terjadi akhirnya istri saya di-blame sama dia. Nyonya, mevrouw, you nggak boleh lagi melarang ya. Dia udah bersedia. Ya. Saya akan kirimin segera tiket dan sebagainya untuk keperluannya. Betul, nggak lama lagi dikirim tiket. Bingung kan adik. Lalu saya tanya, bagaimana jadinya? Iya, dia mau jadi istrinya. Wah, lalu saya panggil, Dimas sini. Sebelum ini terjadi, kamu harus benar-benar. Ini berarti kamu harus tinggalkan Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, kamu sebenarnya kan juga ada masalah. Ya toh? Ya betul. Sebenarnya saya ini samenleven. Bukannya untuk menikah, tapi untuk melahirkan anak di daerah Jawa Timur, di Jombang. Nah ceritanya anak itu dititipin kepada ibunya, sehingga dia bisa bekerja lagi. Dia nggak mau cerita itu beredar. Lalu dia tuh sangat sakit hati. Namanya si Udin. Si Udin itu driver saya. Lalu saya bilang, kamu bagaimana sama Udin? Saya sakit hati, Tuan. Saya punya harga diri walaupun saya seorang pembantu rumah tangga. Good. Nah, jadi maunya bagaimana? Saya tidak bisa ampunin dia. Oh, kamu bukan kan punya iman. Mau jadi nyonya besar. Gak bisa. Kamu harus ampunin dia. Habis gimana Tuan? Ya kamu harus ampunin. Kalau kamu tidak ampunin, kan firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak mengampunin, Tuhan tidak mengampunin. Berarti doa kamu tidak dijawab. Ya, boleh saja si Yan bilang akan kirim tiket, tapi belum tentu tiba pada waktunya. Amin. Akhirnya, ya dah kalau gitu. Ya, nanti aku panggil. Saya panggil, Din. Mereka bertemu. Lalu, Dimas samperin. Din, saya ampunin kamu, Din. Saya maafin kamu untuk segala hal yang telah terjadi. Tapi kalau kamu ada waktu, sekali-sekali longok dong anak kita. Si Noni itu katanya. Oh iya, Udin gak bisa ngomong. Cuman maafin saya juga katanya. Maafin saya, Tim. Jadi akhirnya mereka bersalaman, akhirnya selesai. Dan betul akhirnya terjadi hal yang di luar pemikiran. Dia akhirnya Tima dibawa ke negeri Belanda naik kapal Garuda Indonesian Airways. Karena naik kapal lain belum tentu dia bisa. Mau ke WC entar dia bingung. Ya toh, dia disambut di Schiphol di bandara Belanda dengan keluarganya. Dan tidak lama kemudian mereka menikah di gereja. Luar biasa. Exciting. Kalau bukan Tuhan mana mungkin saudara. Dari seorang pembantu rumah tangga sampai memperoleh bagian yang dia dambakan. Imannya. Sampai satu saat ada kesempatan, saya kebetulan ada urusan, saya pergi mampir ke Belanda, penasaran saya jadi orang. Pengen lihat, dengar nggak? Karena seringkali pada waktu itu sedang ramai-ramainya penjualan organ tubuh manusia. Jadi saya takut jangan-jangan nantinya organ lu diambil sama si kakek ini, nah lu jadi apa kira-kira. Tapi setelah saya lihat, wah betul lah, rumahnya bertingkat 2, tinggal sendiri. Si Belanda ini, meneer Jan Verstappen begitu baik orangnya. Enggak ngerokok, enggak minum. Biasanya orang bule kan peminum semua, ini enggak. Dan semua anak-anaknya waktu itu saya lihat baik. Ada yang
insinyur, dan sebagainya. Jadi ditinggal hidup-hidup, istrinya main sama pria lain. Nah, di situ saya melihat. Tapi seringkali jadi kelewatan, saudara. Aksi, mentang-mentang udah jadi nyonya besar, dia panggil, Yan, here, Yan. Saya kira mau ada apa? Dia naik di kursi sepatunya. Tolong disikat katanya. Disikatin. Dibersihin sama si Yan Verstappen. Luar biasa, saya tegur dia. Lu jangan gila-gilaan lu. Mentang-mentang lu udah jadi nyonya besar, laki lu jadi apa? Ya toh, seringkali suka lupa. Nah, seringkali karena mereka nggak ngerti ya, pendidikannya rendah. Jadi melecehkan suaminya di depan saya kan nggak enak. Tapi si Yan itu lantaran menyayangin si Timah itu, karena dia lagi mengandung anak pertama. Nah, singkat ceritanya saya lihat apa yang dia dapetin semua ada. Rumah bagus, bertingkat 2, saya tinggal di rumah dia, terus mobil, dan juga piano ada. Luar biasa, 4 hal itu terjadi. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Luar biasa Tuhan kita. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran dan hati kita, apa yang kita dengar, Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi dia. Amin. Ya. Luar biasa saudaraku. Yang kedua, dikatakan ayat ke-7, tadi seleranya jadi selera yang baik, bukan yang jahat. Ya. Yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala apa sih? Penyembahan berhala adalah suatu sistem nilai yang kita buat sendiri dalam pikiran kita, ya toh, sehingga kita menempatkan Tuhan atau firman-Nya pada posisi yang lebih rendah. Ya, di dalam perjanjian lama penyembahan kita lihat terjadi lembu emas, ya toh. Pada waktu Musa sedang pergi naik ke gunung untuk menerima the Ten Commandments, karena nunggu terlalu lama, orang Israel nggak sabar. Dia bikin lembu emas. Padahal Musa sedang menerima wahyu dari Tuhan dan juga the Ten Commandments. Coba bayangkan, seringkali nggak sabar menunggu apa yang Tuhan sudah siapkan. Dan mereka lakukan penyembahan berhala dan di dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga hati Tuhan itu sungguh menjadi sedih. Ya, tahu rencana Tuhan yang begitu luar biasa sedih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Demikian juga penyembahan berhala untuk saat-saat ini juga sedang terjadi di seluruh dunia. Khususnya kita bicara tentang Australia. Australia kita melihat penyembahan berhala terjadi di dalam kehidupan bangsa Australia. Salah satunya apa? Olahraga. Orang Australia gila olahraga. Kalau lagi pernah saya tanya waktu itu, lu hari Minggu enggak pergi ke gereja? No. How about your religion? My religion is sport. Dia bilang begitu terang-terangan. Dan saya coba saya telusurin, ternyata sekarang di survei 2021 ini, terakhir 21, orang Australia yang masih suka berkata dia sebagai orang Kristen, ya belum tahu ke gerejanya ya, tapi dia mengaku dia Kristen, itu sudah tinggal 40%. Setiap tahun turun. Tahun 2016 terakhir masih 50, sekarang 2021 terakhir 40%, semakin berkurang. Ini belum tentu dia ke gereja. Yang mengaku dia Kristen. Terjadi degradasi terus semakin turun. Tapi on the other hand, bangsa-bangsa lain naik. Muslim naik. Ya. Orang Hindu naik, walaupun sedikit ya. Tapi ini kan mayoritas kan sebenarnya harusnya Kristen. Tapi itu yang terjadi. Penyembahan berhala terjadi. Ya, pola berpikir mereka sudah hanya pikiran yang mana yang baik. Dan sungguh sangat menyedihkan hati Tuhan. Maka di Kolose 3 ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ternyata keserakahan, serakah apa? Ya, serakah dalam segala aspek hidup saudara. Soal keuangan,
soal kuasa, serakah, itu juga penyembahan berhala. Soal makanan, juga ingat, itu juga kalau kita serakah, terlalu overeating, itu sama juga penyembahan berhala. Kenapa sudah melanggar apa yang Tuhan bilang? Kan Tuhan bilang, berilah hari ini sesuai firman-Nya makanan kami yang secukupnya. Tuhan kan supaya kita memperoleh makanan yang secukupnya. Bukan sekenyangnya. Tapi berapa banyak kalau kita lihat banyak orang sekenyangnya. Mumpung katanya, kapan lagi gitu kira-kira. Nggak tahu itu bisa sumber penyakit. Ya toh, sekali-kali bolehlah. Ya toh. Nah, tapi ini yang sedang terjadi. Jadi kita harus berhati-hati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena ini suatu peringatan, supaya kita tidak sama seperti orang-orang Israel dulu. Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya sampai selamat kepada tujuan yang terakhir. Amin. Bukannya sampai setengah jalan. Nah, kita lihat berapa banyak tadi dikatakan, 23.000 orang, 32.000 orang yang mati. Ya tahu. Nah, ini semua terjadi, menjadi suatu contoh supaya kita berhati-hati. Yang ketiga dikatakan percabulan. Percabulan. Percabulan apa? Penyimpangan seksual karena sering membaca atau mungkin melihat situs pornografi. Pornografi yang salah satunya adalah senjata iblis untuk membuat celah pertahanan yang kita sudah dilindungi oleh Tuhan menjadi terbuka. Nah, kasih daripada Kristus itu sudah membackup saudara dan saya dari segala serangan-serangan si iblis. Tapi kalau kita buka, ya melalui apa yang kita tonton dan sebagainya, iblis itu masuk melalui celah itu. Karena sekarang jujur aja saudara, sekalipun saudara nggak membuka situs-situs pornografi, dia bisa datang sendiri saudara. Percaya? Saya ngalamin. Saya nggak ada baca itu, mendadak keluar situs pornografi. Dari mana? Saya nggak minta, dia bisa keluar sendiri saudara. Mengganggu konsentrasi kita. Karena manusia seringkali kan punya berpikir, coba deh lihat-lihat juga lah. Kan seringkali begitu. Ya toh, namanya dikasih, coba deh lihat dulu apa sih isinya. Ya jelas, kalau kita buka, tambah dalam kita. Begitu kita tahu, stop. Udah, kenapa jadi kepikiran? Dia mau merusak pikiran kita, iblis itu. Melalui apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Jadi percabulan itu pun terjadi dengan situs-situs pornografi yang sedang beredar di mana-mana. Kita nggak munafik jadi manusia, amin. Manusia itu kita lihat berapa banyak. Ada hamba Tuhan juga yang kolaps, ya, yang kolaps karena pornografi, sangat memalukan. Makanya karena imannya tidak selaras dengan hidupnya, menjadi cemoohan. Hamba Tuhan juga begitu. Kadang-kadang beberapa banyak teman saya, kalau saya suka ajak, dia belum benar-benar di dalam Tuhan, yuk ke gereja. Malah dia suka, Bapak udah dengar belum? Ada hamba Tuhan gini. Nah, udahlah. Saya nggak bisa ngomong. Dia ceritain, dia lebih tahu dari kita loh. Beberapa hamba Tuhan yang jatuh, dia bisa lebih tahu dari kita. Saya juga kaget, siapa yang kasih tahu. Nah, itu yang terjadi. Gimana kita mau menjadi saksi Tuhan terhadap mereka? Amin. Maka itulah pentingnya supaya hidup iman kita selaras dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi betul-betul menjadi satu tantangan supaya jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita tahu semua kita ini tidak ada yang luput dari segala hal-hal yang menggoda kita. Tapi jangan, yang penting kita nggak mau melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, dikatakan mencobai Tuhan. Apa sih mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan adalah satu sikap dan tindakan yang telah kita lakukan kepada Tuhan yang membuat Tuhan bertindak karena terusik keadilannya. Ya, melecehkan firman-Nya mungkin. Nah, kita bisa pahamin bahwa Tuhan itu tidak suka kalau dia tuh firman-Nya dilecehkan. Karena dia akan membela firman-Nya. Amin. Karena firman-Nya adalah hidup.
Jadi dia akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Ya, saudaraku, Israel banyak sekali mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi selalu komplain, meragukan kehadiran Tuhan. Dia sudah melihat mujizat Tuhan, di mana laut terbelah dua, itu dahsyat sekali, saudara. Bayangkan, laut bisa terbelah dua, mereka bisa berjalan di tanah yang kering, di tembok-tembok air itu. Tapi waktu mereka keluar, dia udah ketakutan lagi, karena ada di belakang itu tentara Firaun dengan serdadunya, dengan keretanya. Mereka udah, mana nih Tuhan, nih kita mati. Padahal dia udah lihat mujizat begitu, tapi dia tenang aja mestinya ya. Tapi sampai di dekat paling akhir, Musa cuman ambil air keluar. Airnya menyatu kembali. Habislah tentara Firaun dan Firaunnya mati tenggelam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu mereka sudah alamin. Tetapi mereka bisa berubah lagi. Nah, ini yang Tuhan tidak mau terjadi. Karena saudaraku, Tuhan itu dahsyat. Jangan dianggap remeh. Jadi pada waktu kita dalam pencobaan, kita berseru sama Tuhan. Jadi teringat saudara, satu saat saya ada dalam perjalanan dari Tasmania menuju Melbourne waktu itu dengan satu keluarga hamba Tuhan. Jadi kita dua keluarga sebagai hamba Tuhan masing-masing. Pulangnya memang waktu itu kan kita naik pesawat. Waktu naik pesawat sudah hujan. Ya kita nggak ada berpikir apa-apa. Naik pesawat hujan kita jalan terus saja. Nah, sampai di tengah perjalanan, sampai mau dekat Melbourne, karena jarak Melbourne Tasmania cuma 1 jam seperempat. Udah mau turun, udah di announcement oleh daripada stewardess, dibilang kita tidak akan segera turun. Jadi bersiap-siap. Oke, kita udah siap. Tapi kok nggak turun-turun? Keliling terus. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dan saya melihat waktu itu di kaca pesawat gelap sekali, udah gelap sekali. Terus banyak petir dan sebagainya. Terus tidak lama kemudian kapal itu oleng. Kapal itu kayak kita naik perahu, saudara. Kalau naik perahu masih ada air kan, kita masih kesentuh. Air masih, kita masih ada. Kalau udah namanya di atas begini, kayak perahu, waduh hati saya juga goyah juga, goncang. Ya, anak saya udah sepertinya udah desperate juga pada. Lalu saya bilang, nyanyi. Apa? Nyanyi. Ya muji Tuhan maksud saya. Udah saya nyanyi aja. Saya nyanyi. Saya memuji Tuhan. Ya, kita nyanyi. Apa yang kita puji ya kepada Tuhan kalau keadaan begitu. Tuhan adalah kekuatanku dan sebagainya. Udah. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku takkan takut sebab kau besertaku. Pokoknya pujian itu kita naikkan. Dan kita dapat ketenangan. Pada saat kita khawatir dan takut, pujian itu membantu. Karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Pada waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh, kuasa Tuhan itu nyata. Karena Allah bertakhta di atas puji-pujian bangsa Israel. Jadi kalau kita menghargai Tuhan dengan sungguh, melalui pujian dengan sepenuh hati, kita dapat ketenangan, saudara. Rasa takut kita sirna. Yang kita tahu, Tuhan menyertai aku kok. Immanuel itu nyata. Ya udah, kita tenang. Akhirnya tiba waktunya, harus dia masuk dalam keadaan gelap itu, dia turun juga akhirnya. Karena apa? Rupanya dia mau buang itu, minyaknya dulu, gasolinnya dia, bahan bakarnya. Karena kalau bahan bakarnya banyak bisa mungkin meledak atau bagaimana. Ya, tapi jelas singkatnya hampir 1 jam, saudara. Dan akhirnya sampai, walaupun goncang-gancing, dia masuk udah. Dan akhirnya kita mendarat. Kita melihat di situ pemeliharaan penyertaan Tuhan. Amin. Nah, itulah Tuhan kita yang hidup. Ya, kita tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, yang berikutnya, saudara. Yang terakhir, bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa sih sebenarnya? Bersungut-sungut adalah kata-kata negatif. Dengan tidak sadar kita melecehkan Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan dengan tulus hati.
mengucap syukur adalah lawannya, yaitu suatu gaya hidup Kristus sepanjang kehidupannya. Demikianlah juga bagi para muridnya, supaya kita tetap harus mengucap syukur di dalam segala hal. Mazmur 100 ayat 4 berkata, mengisyaratkan agar kita memasuki gerbangnya dengan pengucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Pengucapan syukur adalah suatu sikap hati yang menyebabkan timbulnya iman. Iman itu pada saat kita memuji Tuhan, mengucap syukur. Nah, tapi sebaliknya bersungut-sungut adalah langkah awal menuju kekalahan. Bangsa Israel itu kalah. Seharusnya dari Mesir menuju tanah Kanaan mungkin 2 bulan, 3 bulan udah sampai. Tapi kita lihat Tuhan muat dia muter 40 tahun. Karena bersungut-sungut terus. Kesel Tuhan juga. Karena sebagian besar dari mereka, generasi dari 12 pengintai itu cuma 2. Saat itu Yosua dan Kaleb yang hidup. Yang lain mati di tanah gurun itu. Kenapa? Selalu bersungut-sungut, tidak mempercayai Tuhan. Waktu Tuhan suruh menyerang, dia nggak mau ikut nyerang. Padahal Tuhan bilang, aku menyertai engkau untuk masuk ke Yeriko. Tapi mereka nggak percaya. Nah itu bersungut-sungut. Nah saudaraku, yang bersungut-sungut itu hal yang tidak baik. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh kita mengucap syukur. Saudaraku, saya ada satu kisah aja. Satu saat saya pergi ke Bandar Lampung. Dari Merak ke Bandar Lampung itu naik ferry. Naik mobil, Kijang Super, itu muat bisa 13 orang. Nah, singkat cerita setelah masuk, bayar 500. Kalau 500, 4 orang, 2.000. Saya pikir cuma sekaligus, ya udah 2.000. Nggak tahu dapat kelas, istilahnya kelas dek. Nah, beberapa teman langsung ambil inisiatif. Wah, kayak enak nih di kelas dek. Dicampur lah sama orang-orang ya inang-inang yang membawa macam-macam itu bawaan. Nah, akhirnya beberapa dari mereka ambil inisiatif. Kita naik yang di kelas itu aja, yang ada AC-nya, supaya kita bisa duduk tenang. Padahal sih nggak jauh, cuma 1 jaman lebih, 1 jam seperempat kira-kira dari Bandar Lampung menuju Bakahuni ya, di Lampung. Singkat ceritanya, tenang nggak sabaran, ya udah. Ternyata di tempat yang ada AC-nya, nggak dapat tempat duduk. Istilahnya duduk mendeprok, saudara. Mereka nggak mau. Ya, enggak, kalau nggak deprok mau ngapain? Udah aja mendingan berdiri di kelompok itu. Ya, dekat inang-inang nggak apa-apa. Lah, saya sebagai manusia, juga dalam hati kecil berpikir begini, Tuhan, waktu seru-serunya saudara, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Wah, keren kan? Ya sering nyanyi begitu. Mulai tersentak, Tuhan kita kan anak raja. Kok dapat kelas dek? Ya, gitu kira-kira. Itu kan yang salah kita yang milih kan. Nah, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Ternyata dia coba masuk di kelas yang lain, 1 orang 2.000. Ya, lalu kelas dek kan cuma 500. Ya, yang kelas yang baik ada AC 2.000, tapi gak deprok. Akhirnya gak jadi. Nah, lalu saya ambil, saya nggak ngomong ya, saya bersungut-sungut dalam hati aja. Saya minta ampun, Tuhan, ampunin saya sudah salah. Kenapa saya harus bersungut-sungut sama Tuhan? Ampunin saya Tuhan. Saya menerima dengan ucapan syukur Tuhan. Kelas dek nggak jadi masalah Tuhan. Saya percaya saya diberkatin di kelas dek juga. Udah, saya minta ampun sama Tuhan dalam hati. Karena saya juga perasaan itu timbulnya dalam hati yang bersungut-sungutnya. Gak ada yang tahu kan. Begitu saya bersyukur, minta ampun Tuhan, mendadak saya bisa semplokan dengan seseorang. Jalan semplokan, di jalanan menuju ke tempat dek. Kelas dek itu kembali. Dia balik, saya balik. Dia tunjuk saya tunjuk dia. Karena saya lihat, ini yang saya kenal. Saya panggil, Denny. Koyanto. Karena dia adalah teman adik saya, sering ke rumah. Lalu dia tanya, mau ke Lampung ya? Iya, mau ke Lampung. Tunggu, ada apa? Tunggu deh sebentar. Saya ada urusan sedikit. Saya pikir dia mau ngomong apa, ya udah saya tunggu. 5 menit aja. Nggak lama lagi dia datang. Sini. Kita mau naik kemana?
naik ke atas. Nggak tahu kan ada tempat yang lain. Dia ajak naik ke atas. Naik ke atas itu namanya anjungan, saudara. Begitu kita naik di situ, itu terbuka. Bisa ngelihat wawasan laut di depan kita, ada apa di depan kita dengan leluasa. Baru duduk, nggak lama lagi ada waiters. Mau minum hangat, mau minum dingin. Coba saudara, mau ngaso silakan. Sampai teman saya bilang, Pak Yanto, kita kayak anak raja ya, baru sekarang lo ngomong kira-kira. Tadinya nggak gerutu sama kayak gue, cuman gue ngomong aja, ya toh, dalam hati aja, ya toh. Nah di situ saya melihat, Tuhan terima kasih, Engkau membuat kami berharga, menjadi anak raja. Nggak nambah lagi, cuman bayar $500, bisa duduk di situ. Iya, $500. Lupa. Ini kan Indonesia dulu, ya $500, berapa sen tuh? Berapa? Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa ya. Ya, justru itulah, jangan bersungut-sungut. Kalau ada masalah, ngucap syukur. Di balik ucap syukur ada kuasa bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia ingin saudara dan saya untuk mencapai tujuannya yang luar biasa. Bukannya sekedar makan dan minum, saudara. Jauh lebih dari itu. Karena dia adalah Tuhan yang punya rencana. Oh, kalau saya semakin membaca, lihat firman Tuhan, luar biasa planningnya Tuhan. Luar biasa. Dia tahu murid-murid itu dalam keadaan takut dan khawatir. Dia kasih kesempatan. Ya, masuk di dalam jalur di mana ada angin sakal. Di Matius dikatakan di situ, bahwa mereka masuk di mana Tuhan Yesus juga tertidur. Lalu murid-murid sudah bangunin. Tuhan, udah air udah mulai masuk, takut toh. Murid-murid bilang, Tuhan, Engkau juga tidak mau bangun, nih kita akan binasa, kamu biarkan kami binasa. Tuhan cuma diam aja, lu ganggu aja orang lagi tidur, Tuhan Yesus bisa tidur di tengah gelombang. Lalu dia bangun, dia hardik. Angin pun reda. Nah di situ murid-murid masih bertanya, siapakah orang ini? Belum menyadari bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Yang kedua, di Matius 14, diceritakan lagi angin sakal. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu pergi dulu, aku mau berdoa. Nah, karena Tuhan Yesus memang menyuruh supaya apa? Karena murid-muridnya itu sudah sepakat, tadinya mau sama-sama. Tadinya terjadi pelipat gandaan kan, yang bagaimana 5.000 orang dikasih makan dan sebagainya. Jadi mereka tuh berusaha Yesus dijadikan raja. Maka Tuhan nggak mau, karena dia bisa mempengaruhi murid-muridnya. Maka dia pisahkan muridnya, ayo pergi ke Tasik Genesaret, aku menyusul. Di tengah jam kegelapan terjadi angin juga yang angin sakal, terjadilah. Tuhan Yesus datang jam 3 malam. Tuhan Yesus menghampiri, dikira hantu. Orang dalam keadaan panik, tidak tenang. Tuhan dibilang hantu loh. Jadi hati-hati. Kita kalau dalam masalah, jangan khawatir dan takut. Harus tenang. Kalau udah tenang, baru bisa melakukan sesuatu yang baik. Bisa berdoa. Kalau nggak tenang, amsyong saudara. Jadi nggak boleh. Jadi harus hati-hati. Jadi pada saat tenang, akhirnya mereka bisa mengenali. Termasuk Petrus. Tuhan, kalau engkau itulah. Lalu kata Yesus bilang, iya aku ini Tuhan. Oke. Lalu begitu suruh aku datang. Dia datanglah. Tuhan undang datang. Dia bisa jalan di atas air. Tapi pada waktu dia udah fokus kepada Yesus. Mendadak fokusnya lihat gelombang. Berbeda jadi 2 fokus. Akhirnya dia tenggelam. Jadi pada saat kita berfokus pada Kristus, jangan ke fokus yang lain. Amin. Pergumulan apapun yang Anda dan saya hadapin, pada saat Anda berfokus pada Kristus, saudara akan mengalami suatu blessing in disguise yang saudara tidak pernah pikir. Karena Tuhan mau memberkati Anda untuk naik another step, tingkat yang lebih baik. Akhirnya terjadi, ya akhirnya mereka diselamatkan. Dan akhirnya mereka berkata, dia adalah Son of God. Baru mereka menyadari. Nah inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kita lakukan apapun pergumulan yang saudara saat ini alamin. Karena apa? Tuhan punya rencana yang indah. Jadi jangan ragu.
di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai para kekasih sampai kesudahan alam. Karena Dia yang berjanji setia adanya. Haleluya.